Hari ini Jaksa Pinangki Sirna Malasari akan menjalani sidang perdana untuk kasus dugaan penerimaan suap dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Jurnalis Kompas TV, Eljin Fridianto sekarang ada di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melaporkan situasi atau persiapan jalannya sidang. Eljin, selamat pagi. Pukul berapa tepatnya sidang ini akan berlangsung dan sudah mendapatkan kemungkinan atau paling tidak apa yang bisa disampaikan mengenai agenda sidang tersebut? Siapa saja yang juga akan hadir? Eljin, silakan. Ya, selamat pagi Bayu dan juga saudara. Memang hingga saat ini masih belum terlihat adanya persiapan-persiapan terkait dengan sidang perdana Jaksa Pinangki yang akan dilaksanakan pada hari ini, 23 September 2020. Dan memang untuk siapa saja yang datang ini juga kami sudah menghubungi tadi Humas dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memang masih belum diberikan informasi secara lengkap. Dan untuk terkait agendanya memang akan dilakukan sidang perdana terkait dengan perdana dugaan suap dan juga tindak pencucian uang terhadap Jaksa Pinangki. Dan memang selain dengan Jaksa Pinangki ini juga ada dua tersangka lainnya yang sudah ditetapkan Bayu dan juga saudara, yaitu ada Joko Chandra dan juga Andi Irfan Jaya. Dan juga terkait dengan kasus ini, awal mulanya memang kemarin Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini sudah memberikan atau melimpahkan berkas perkaranya ini kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini pada 17 September kemarin. Dan memang awal mulai dari kasus ini memang Jaksa Pinangki bersama Anita dan juga Andi Irfan Jaya ini bertemu dengan Joko Chandra yang saat itu berada di Kuala Lumpur, Malaysia pada November 2019 kemarin. Terkait dengan pertemuan ini, Jaksa Pinangki bersama Anita Kolopaking ini sepakat untuk membantu Joko Chandra dalam mengurus fatwa di Mahkamah Agung. Yang nantinya fatwa ini upaya dari Joko Chandra agar tidak dieksekusi dalam kasus pengalihan hak tagih Bank Bali yang menjeratnya saat itu, sehingga ia dapat kembali ke Indonesia dan tidak menjalani vonis selama 2 tahun dalam 2 tahun penjara dalam kasus tersebut. Dan memang ini sudah tercatat dalam proposal action plan yang dibuat oleh Jaksa Pinangki, dan Jaksa Pinangki serta Anita Kolopaking ini juga sepakat untuk membantu serta dijanjikan diberikan imbalan sebanyak $1 juta atau sekitar 14,85 miliar rupiah. Dan Joko Chandra ini juga sudah memberikan sebanyak $500.000 kepada Jaksa Pinangki ini sebagai uang muka, dan juga $50.000 dari $500.000 ini sudah diberikan kepada Anita Kolopaking sebagai uang muka penasihat hukum dari Joko Chandra ini sendiri. Dan memang terkait dengan rencana ini yang sudah dituliskan atau sudah tertuang dalam action plan dalam proposal yang dibuat oleh Jaksa Pinangki ini tidak ada yang terlaksana, sehingga Joko Chandra pada Desember 2019 kemarin ini membatalkan rencana tersebut. Dan terkait dengan sisa uang yang sudah diterima oleh Jaksa Pinangki ini sudah dihabiskan dengan membeli mobil BMW dengan seri X5, membayar dokter kecantikan di Amerika, menyewa apartemen dan atau hotel di kawasan New York, membayar kartu kredit, serta membayar sewa dari 2 apartemen yang ada di Jakarta Selatan. Dan terkait dengan pasal yang disangkakan Bayu dan juga saudara kepada Jaksa Pinangki ini ada 2, yaitu yang pertama ialah pasal 5 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan juga pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Bayu. Baik, Eljin Fridianto, terima kasih laporan Anda dari persiapan jalannya sidang untuk hari ini.